menyaksikan spesial event bedah buku Ahok bersama saya, Dora Edward. Pemirsa, calon gubernur DKI nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama hadir di acara bedah buku A Man Called Ahok. Di acara tersebut selain membahas buku yang ditulis Rudy Valinka, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menerima keluh kesah warga Jakarta terkait pemerintahannya selama ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk mengikuti acara bedah buku A Man Called Ahok. Ya, ini penting ya. Orang bilang Pak Ahok tuh keras kepala gitu ya. Dia waktu kecil pelajaran matematikanya agak kurang, kalah sama temen kelas sebangkunya dia. Namanya Pak Yono waktu itu. Jadi dia mau nyontek. Beliau sempat waktu itu menyontek, tergoda juga nyontek jadi ya. Terus sama Pak Sayono dibilang begini, Hok, lu kan anak orang kaya, bapak lu tauke, ya bapak lu tauke. Jadi kalau lu nyontek sama gue, ntar lu kan jadi pedagang. Sementara gue ya jadi petani aja. Sebenarnya kalau orang sekarang ini tersinggung dong, lu kok pelit banget sih nggak mau kasih nyontek. Tapi beliau mikirin, iya juga ya. Nah makanya sekarang Pak Ahok pun begitu. Kemarin ketika dia ngomongnya keterkesannya meletup-meletup, orang bilang kasar, sekarang udah beda. Namanya bukan Ahok lagi, Basuki ya Pak ya. Udah halus sekarang, bukan kayak Ahok lagi sang. Saya bilang Bapak ini dari mana Sunda. Nah jadi beliau mau mendengar kalau itu dirasakan benar gitu loh. Nah mungkin hari ini juga sama, Pak Ahok banyak musuh di Jakarta. Tapi ketika ketemu beliau yang salaman dulu loh. Nah jadi begini, kalau saya ngomong terus kayaknya nggak asik. Hari ini spesial buat Pak Ahok. Spesial buat Pak Ahok, saya manggil Ustadznya langsung datang ke sini. Ada. Silakan Pak Ustadz Agung di sini. Beliau langsung dari Belitung. Apa langsung jawabnya Pak ya? Perkenalan diri Pak. Langsung aja. Saya dari Belitung Timur. Dulunya seorang pengaji Arifan di sebuah TPA sekampung dengan beliau di Belitung Timur di kantor di Kota Pelangi. Seorang muslim mengidam-idamkan dan mendambakan untuk naik haji, termasuk saya berpuluh tahun. Jadi suatu ketika begitu dia banyak meledak-ledak dalam hati saya hanya nekat nabung di bank Sumsel yang ada di Belitung 50.000 rupiah. Sementara saya lihat di sebelah saya bapak-bapak ibu ada yang nyetor 20 juta, 25 juta, 30 juta. Jadi kata Bang Sumsel, Pak cuma segini Pak ya? Ya segini aja lah dulu, 50.000 sementara yang lain puluhan juta. Selama beberapa bulan saya kaget kelihatannya saya nambah 10 juta seperti yang ditulis di buku Bang Rudy. Nambah lagi 10 juta. Allahu Akbar. Saya tandakan siapa gerangan pelakunya ini. Saya diam aja, sholat tahajud malam berdoa terus. Kemudian suatu ketika ada seorang dari pemerintah daerah, waktu itu beliaulah bupatinya Belitung Timur yang pertama kali terpilih. Kalau bupati juga masih pas-pasan, belum seperti sekarang udah masih kantor lama begitu. Sekolah SD di Manggar. Begitu belum ketemu saya, nggak banyak basa-basi, langsung ngasih urusan resen hitam. Saya yakin pasti isinya dulu ini. Langsung dikasih ini Pak Agung. Ini memori Pak. Ini uang untuk tahun yang tadi 30 juta sih. Banyaknya duit saya. Sementara uang yang sudah ditabungan itu
tambah lagi dari dulu 30 juta. Oh, subhanallah. Jadi saya terima, masih banyak. Dan langsung banyak duit saya. Udah itu baru dia ngomong, tapi kembali lagi duit saya 20 juta Pak. Lupa dikembaliin Pak. Kalau kamu mau tahu, yang ngisi uang rekening utama haji itu uang pribadi saya. 10 juta. Kalau tunggu dari pemerintah daerah dan bagian sosial, lama baru naik haji, antrian tunggunya lama. Jadi saya sekali aja, ya Allah, sebegitu jauhnya seorang Ahok dalam hati saya. Selalu saya pegang tangannya, terima kasih Pak Ahok, terima kasih. Saya tidak akan melupakan desa baik Pak Ahok. Waduh, dia sebelum sih cerita ya udah biasa aja. Saya dulu sering SMS-an terus udah nggak usah dipikirin. Padahal saya diundang Natal, terus saya nggak pernah datang. Iya nggak pernah datang. Cuma terakhir waktu reses belum jadi anggota Dewan DPR RI, belum open house, baru saya datang untuk yang terakhir. Nggak pernah datang aja begitu. Subhanallah, luar biasa. Sampai-sampai SK-nya yang masih cap basah Pak Ahok itu masih belum bupatinya, tanda tangan dulu aslinya. Bang Sri yang itu Pak Ahok sama guru juga tadi masih Pak yang megang ya, masih cap basahnya ada di tangan beliau itu. Allah, udah selesai naik haji, saya juga mendoakan beliau. Kemudian beliau terus nyalon di calon gubernur di Bangka Belitung, provinsi Bangka Belitung. Saya meneruskan visi-misi beliau, salah satunya beliau untuk membangun sebuah pondok pesantren yang masukkan hasilnya dari kawan beliau. Namanya itu Al Qudus. Di Indonesia, di dunia nggak ada pesantren yang namanya Al Qudus. Iya. Akhirnya wajar aja masyarakat tokoh agama yang ada di masyarakat Belitung Timur, tokoh agama termasuk Alon Pak Begi, nggak ada yang setuju. Iya. Soalnya kan Indonesia ini kan bobo gereja. Ya kalau di Islam itu ada ya Kudus, ya Salam, nama-nama Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, kan begitu. Cuma karena Islamnya cetek barangkali ya. Saya itu lebih cetek lagi sebenarnya. Akhirnya orang-orang tua tokoh agama setuju aja dirubah namanya, ngikutin aja, jangan sampai jadi fitnah pro dan kontra. Akhirnya namanya Darul Jadid. Gambar itu ada alasan sama, dan salah satu ustadznya yang ngajar itu adalah saya. Makanya saya bilang ada beberapa kawan-kawan Mas Gaya dari Jakarta ke sana ada 2 kali Pak. Nggak gitu-gitu amat, itu penista agama. Yang membahayakan penista hati dia. Kangen banget ya mau bilang bawa pulang aja. Satu lagi, dan diteruskan oleh adik beliau Pak Basuri. Pak Basuri nggak kalah dengan beliau. Kalau beliau sering nolongin orang-orang haji, termasuk Pak Kemenak, Menteri Agama Kabupaten itu keluarganya dikasih. Termasuk ada kawan saya, ini sisanya 20 juta Pak Agung, mau saya kasih Pak Jahani. Kalau dekat beliau, udah naik haji. Itu positif berangkat dan berangkatnya bareng saya, tapi nggak ngakuin itu. Baru diberangkatin dari beliau. Benar kata Pak, bukan Pak, Kopi, kesina ngobrol sering disakiti, sering dihianati, sering didustai. Tapi beliau jalan terus saja. Ada beliau Pak Basuri yang Bupati Belitung Timur barusan beliau kemarin ya. Itu juga nggak kalah, kalau mau kalah. Kalau saya paham naikin haji orang-orang bisa, kenapa saya enggak? Tapi saya lewat program haji daftarnya ada 20 tahun, 30 tahun, sampai 20 tahun. Akhirnya naikin jamaah orang-orang yang tukang kubur dari kubur, tukang nyapu masjid, marbot masjid, tukang melahirin anak, terus pokoknya tukang mijit orang-orang tua dan sebagainya. Sejumlah 100 orang ini akan kubur. Berarti nanti
Pak Ahok naikin haji, tukang pijit Alexis. Biar insaf. Bercanda ya Bu ya, biar nggak ngantuk. Tolong jangan disebarin. Oke, nah itu menarik ya. Hal-hal yang selama ini saya juga baru tahu karena saya baca buku ini. Dan satu hal sih yang membuat masukan buat pribadi saya dan mudah-mudahan juga semua yang hadir di sini, bahwasanya kalau kita pengen berbuat baik, ya cuma satu bukunya, mau berbuat baik, udah itu aja, nggak perlu lihat yang lain-lain. Dan dari tadi mau saya cerita, Pak Ahok bisik-bisik ke saya, lupa nih. Beliau udah nolongin orang terus lupa. Lah saya kagak pernah nolongin, ingat terus. Kan waktu itu sebelum Pak Ahok kan juga banyak yang menjabat di posisi yang sama gitu. Saya dengar malah zamannya Pak Ahok pertama kali jadi bupati itu pertama kali ada kebijakan buat jaminan kesehatan, buat gratis pendidikan pada masa itu di kabupaten. Silakan berdiri Pak Gernelan. Jujur aja saya gimana ceritanya dia. Saya kira saya dipengaruhi dari seorang bapak saya. Bapak saya ini orang kampung, betul-betul tinggal di kampung. Jadi kalau orang dulu kalau bilang Gantung, Kota Laskar Pelangi itu tuh kampung banget. Karena dulu bukan kabupaten, hanya kecamatan. Saya masih ingat waktu bapak saya meninggal tahun 97. Di tahun 97 nih, saya udah modern ya. Waktu pulang, karena jenazahnya dibawa pulang dari Jakarta udah malam. Mertua saya ikut pulang pertama kali, istri saya ikut pulang pertama kali, pulang ke Belitung nih. Sampai Belitung udah kubur, udah pulang, istri saya bercanda begini, waduh, dia cerita sama ipar yang lain dong, kita ketipu sama gaya Ahok ya. Ketipu apa? Gayanya kok kayak anak megapolitan, gak tau orang kampung banget gitu. Itu oke dari Bima ya. Makanya kalau tahun 2011 Pelangi itu kebayang. Kita ini tiap kecamatan dulu punya lapangan golf kayaknya. Ini wong ini punya lapangan golf. Tinggal tuh ke lapangan golf udah hancur. Oke tiap kota lapangan tenis gak usah ngomong. Biliar gak usah ngomong. Volley basket gak usah ngomong. Lapangan tenis mah udah mewah. Lapangan golf tiap kecamatan. Jadi saking PD5 di daerah langsung dia itu karena terlalu boros. Nah kita kan situasi seperti itulah. Kami dilahirkan di kampungnya. Bapaknya itu orang kampung lagi, di selatannya lagi. Itu di Dendang itu lebih kampung lagi tuh. Itu betul-betul rumah besar kakek saya dulu belum ada kawasan Bima. Satu rumah lebih besar, rumah kayu. Sampai sekarang kita masih jalan. Itu rumah kakek saya, rumah besar, panggung. Dan bapak saya hidup dari situ. Saya masih ingat dulu ada PP 10. Supaya kebayang keluarga saya seperti apa. PP 10 tahun 59 kalau salah. Semua turunan Cina itu ditanya, mau pilih warga negara Indonesia atau warga negara Tiongkok. Yang mau pilih warga negara Tiongkok, lapak larang pulang ke Tiongkok. Ketika PP 10 ditawarkan, nenek saya bilang, buat apa kita pulang ke Tiongkok? Pulang ke Tiongkok, kita ini nggak punya saudara, nggak ada isuran, nggak ada apapun. Mereka memutuskan tetap tinggal di kampung itu. Jadi saudaranya orang Melayu, semua yang campur aduk ini. Nah bapak saya tumbuh berkembang dengan situasi seperti